semuanya, nama saya Nurul Najmi Aulia. Di sini kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu satu hal, yaitu misalnya di sini ada satu ruangan. Ruangan yang pertama itu engineering, yang kedua programming, yang ketiga marketing. Misalnya yang engineering memiliki VLAN 10 dan yang programming 20, yang marketing 30. VLAN ini akan dibagi menjadi IP. Nah, misalnya engineering memiliki VLAN 10 dan dibagi menjadi IP address 192.168.10.0/24. Begitu juga dengan yang programming dan marketing. Nah, semua PC ini akan terhubung ke switch, dan perbedaannya itu hanya ada di network. Untuk engineering 10, untuk programming 20, untuk marketing 30. Dan misalnya bandwidth dari engineering itu 10 MB dan programming itu 20 MB. Karena lebih tinggi itu karena membutuhkan internet yang lebih tinggi juga. Untuk marketing dibutuhkan 30 MB karena untuk marketing. Intinya VLAN ini memanajemen dan memecahkan broadcast domain atau mengirimkan paket ARP kepada semua device yang terhubung. Misalnya, PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. PC 1 akan mengirimkan paket ke switch terlebih dahulu. Nah, di switch akan dikirimkan langsung ke PC 2 dan PC 3. Nah, untuk programming, marketing itu tidak akan dikirimkan juga karena sudah berbeda broadcast domainnya. Nah, secara fisik kan switch ini memiliki satu saja. Namun sebenarnya switch ini ada 3. Yang pertama itu terhubung ke engineering, yang kedua terhubung ke programming, yang ketiga terhubung ke marketing. Secara fisikal memang ada satu, tapi secara logikal switch ini ada 3. Oke, langsung saja kalian masukkan PC-nya 6 dan switch-nya 1. Setelah itu kalian tinggal menghubungkan saja ya teman-teman. Nah, untuk menghubungkannya agar tidak satu-satu, kalian klik tombol CTRL. Setelah itu klik kabelnya. Nah, ini bisa langsung ya teman-teman, tanpa harus bolak-balik seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memberi kotak pada PC ini ya teman-teman. Kalian bisa pencet yang ini. Setelah itu kalian bisa pilih warnanya, tapi saya di sini akan pilih yang warna hitam saja. Lalu kalian tinggal klik seperti ini dan ya seperti itu. Ini juga. Nah, langsung saja kita mengkonfigurasi PC-nya. Misalnya di sini. Oke, di sini sudah ada IP-nya. Kita langsung mengkonfigurasi. Kalian klik PC-nya. Setelah itu desktop, IP configuration. Nah, di sini misalnya 192.168.10.1 misalnya. Setelah itu enter. Nah, lanjut ke PC kedua. Untuk PC yang belah sini itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal bagian yang belah sini. Baik, kita konfigurasi desktop, IP configuration 192.168.20.1 enter. Oke, setelah dikonfigurasi, oh ya, untuk default
gateway-nya kalian tidak usah memasukkannya, karena kalau kalian memasukkannya itu berarti ke router ya teman-teman, karena di sini kita untuk belajar VLAN jadi tidak usah. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan paket terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan paket dari PC 1 ke PC 3. Sukses ya teman-teman. Kita coba yang ini, dari PC 4 ke PC 6. Sukses juga ya teman-teman. Namun tetap saja dari PC 1 ke PC 4 misalnya, ini tetap tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda IP atau beda networknya. Nah, agar bisa berkomunikasi dari PC 1 ke PC 4 misalnya, harus memakai router ya teman-teman. Oke, setelah dikonfigurasi, kita akan mencoba mengirimkan paket ya teman-teman. Nah, sebelum itu, untuk default gateway-nya saya rasa tidak usah diisi, karena default gateway ini biasanya memakai router ya teman-teman. Jadi tidak usah diisi dulu karena kita akan belajar VLAN terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3 misalnya. Sukses ya teman-teman. Kita coba yang bagian sini, dari PC 4 ke PC 6, sukses juga. Namun, dari PC 1 ke PC 4 itu akan violet, tidak berhasil karena sudah berbeda network atau berbeda IP-nya ya teman-teman, beda alamat. Jadi tidak bisa. Jika ingin bisa dikirimkan, itu juga harus memakai router. Tapi di sini kita tidak akan memakai router terlebih dahulu karena kita belajar VLAN ya. Oke, langsung saja kita masuk ke switch untuk mengkonfigurasi. Setelah itu ke tab CLI. Nah, di sini kita masuk pada mode privilege. Setelah itu kita masuk pada global configuration untuk mengkonfig ya. Nah, sebelum itu kita masuk pada interface-nya terlebih dahulu. Untuk masing-masing PC ini, interface-nya berurutan yang teman-teman. Untuk PC 1 interface-nya FA01, yang kedua FA02, kalian bisa lihat ya. Yang ketiga FA03, yang keempat FA04. Sebentar, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk PC 5 FA05, untuk PC 6 FA06. Nah, langsung saja kita masuk, lalu interface FA01. Kita masuk pada mode VLAN 10. VLAN 10, enter. Nah, di sini kita bisa langsung memberi nama ya teman-teman. Nama, misalnya programming. Nah, kalian bisa lihat pada mode global configuration, tapi di sini harus memakai do. Kalau di mode privilege tidak usah memakai do, hanya langsung saja mengetik command. Tidak usah memakai do. Kalau pakai do itu cuma bisa di mode global configuration. Oke, kita coba. Brief. Ini adalah untuk melihat VLAN berapa saja yang ada ya teman-teman. Jadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming. Nah, semua defaultnya itu masuk pada VLAN 1 ya teman-teman. Jadi misalnya PC 6 mengirim paket ke PC 1, broadcastnya akan dikirimkan ke semuanya. Jadi seperti itu ya. Karena semuanya itu sudah masuk ke VLAN 1. Kali ini akan dikonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba masuk, do show VLAN brief, kita enter. Nah, kita sudah buat VLAN 10 programming. Kalian bisa lihat di sini VLAN 1 semuanya masuk pada port-portnya pada VLAN 1 ya teman-teman. Namun VLAN 10 pada programming ini belum ada portnya atau interface-nya sama sekali. Nah, di sini kita akan masukkan port berapa saja yang masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Tadi bisa dilihat pada interface FA01, 2, 3 itu masuk pada VLAN 10. Oke, kita coba config. Kita masuk ke interface-nya FA01, 01. Lalu kita ketik switch port mode akses. Switch port. Kalian jangan risau dulu untuk switch port mode akses, kita nanti akan belajar. Oke, setelah itu switch port
switch port akses VLAN 10 ini, untuk FA01 ini akan dimasukkan pada untuk switch port akses VLAN 10 itu, untuk FA01 ini akan dimasukkan pada VLAN 10 programming. Kita coba lihat apakah interface FA01 ini udah masuk pada VLAN 10. Kita langsung ketik do show VLAN brief. VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa FA01 sudah masuk pada VLAN 10, yaitu programming. Kita akan coba masukkan FA02 dan FA03 seperti tadi ya caranya teman-teman. Nah, FA02 sudah masuk pada VLAN 10. Kita coba FA03 nya. Langsung saja in FA0/FA03 enter. Langsung saja kita coba mengecek ya teman-teman. Do show VLAN brief. Di sini FA01, FA02, FA03 itu sudah masuk pada VLAN 10 programming ya teman-teman. Kita coba VLAN 20 ya teman-teman. Ya, bagaimana caranya interface-nya banyak dimasukkan kepada VLAN 20? Bisa ya teman-teman, langsung saja kita masuk pada switch, interface, range, FA04 sampai 6. Nah, lalu kalian enter saja. Di sini kita ketikkan switch port mode access, enter. Lalu kalian bisa ketikkan switch port akses VLAN 20. Nah, interface 456 itu akan masuk pada VLAN 20. Kita coba exit. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Gimana tadi? Langsung. Show VLAN. Nah, kalian ketik do show VLAN brief lagi untuk melihatnya, tinggal enter. Nah, di sini FA04, FA05, FA06 ini sudah masuk pada VLAN 20 marketing ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, untuk mengecek ARP berapa saja yang terhubung, kalian bisa ketik show MAC address table ya teman-teman. Nah, ini. Setelah itu enter. Exit dulu ya. Kita keluar dulu. Exit. Lalu kalian ketikkan show. Oke, langsung saja kita coba mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini berarti ICMP ini berarti sudah masuk mengirimkan paket ICMP, itu sudah berkomunikasi ya teman-teman. Kita coba dulu menghapuskan ARP table-nya. Kita coba hapus dulu ARP table-nya. Lalu masuk ARP min A. Ada, kita hapus min D. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Kita coba cek PC kedua. Semuanya sudah dihapus ya teman-teman yang di PC 1 dan PC 2. Setelah itu masuk ke switch. Kita coba show MAC address. Show ternyata ada. Kita coba, ternyata ada ya teman-teman. Kita coba menghapusnya.
Nah, untuk menghapusnya kalian bisa ketik clear MAC address table ya teman-teman. Lalu kita coba lihat show MAC address table, enter. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Nah, kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Ini artinya belum pernah terhubung ya teman-teman. Setelah itu kita coba simulationnya. PC 1 akan mengirimkan ke switch, setelah itu di switch akan dikirimkan ke semua device ya teman-teman. Tapi tetap saja PC 1 ini kan VLAN 10. Nah, dia hanya mengirimkan ke bagian VLAN 10 saja, tidak akan dikirimkan ke VLAN 20 karena sudah berbeda networknya. Jadi itu fungsinya VLAN memecah broadcast domain, dan bisa dilihat sendiri paket ARP tersebut tidak akan dikirimkan pada VLAN 20. Lalu pada paket 2 tidak diterima karena bertujuan paket PC 1 itu ke PC 3. Oke, kita langsung buat ruangan saja ya teman-teman. Kita buat di sini. Lalu kita masukkan PC-nya. Jangan lupa untuk mempercepat agar tidak repot. Kalian tinggal pencet tombol CTRL lalu klik PC-nya. Setelah itu kalian tinggal seperti ini kan saja ya. Setelah itu tambah PC, tambah switch. Nah, tinggal dirapihkan saja. Nah, setelah itu kalian hubungkan kabelnya. Jangan lupa ini ke sini ya teman-teman. Nah, lalu jangan lupa ininya diberi PC-nya diberi seperti ini juga ya teman-teman. Oke. Klik di sini. Nah. Lalu X. Setelah itu kita konfigurasi PC-nya. Misalnya di sini sama saja ya, 192 /24. Yang ini juga sama seperti ruangan sebelahnya. 192.168./24. Setelah itu tinggal kita konfigurasi PC-nya. Titik 4 ya teman-teman. Nah, untuk subnet mask tetap sama, dan untuk akhirannya itu 4 karena di sini kan 1, 2, 3. Nah, yang sebelah sininya itu 4 dan seterusnya itu 5, 6 dan sebelahnya juga yang ruangan sebelah sininya sama. Nah, ini semua sudah selesai dikonfigurasi.
Selanjutnya kita akan mencoba trunk ya teman-teman. Fungsi trunk adalah menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 atau sebaliknya ya, dari switch 2 ke switch 1. Artinya untuk VLAN berapa saja yang diinginkan dibutuhkan untuk lewat sini ya teman-teman. Fungsi trunk tersebut, atau kita bisa menyebutnya interface yang terhubung pada switch yang juga terhubung pada switch ya teman-teman. Jadi itu untuk trunk. Oke, kita coba konfigurasi untuk switchnya. Kita masuk pada tab CLI, privilege, lalu masuk ke global configuration. Lalu kita di sini akan buat VLAN-nya, VLAN 10 dengan nama programming. Oke, lalu VLAN, kita exit dulu. Kita buat VLAN 20 dengan nama marketing, VLAN 20 nama marketing. Sorry. Oke, langsung exit lagi ya. Do show VLAN. Nah, di sini kita sudah buat VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Kita coba masukkan interface-nya. Di sini kita coba mengecek untuk FA-nya. Di sini, di PC ini FA01 ya teman-teman. Ini FA03, ini FA05, ini FA02, ini FA04, dan ini dan ini FA lupa aja ya. Oke, di sini kita mencoba mengecek FA-nya. Yang PC ini FA01 ya teman-teman. Ini FA03, ini FA05. Ini FA02, ini FA04, dan yang ini FA08. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Dengan interface FA01. Lalu kita masukkan switch port, mode akses. Port. Mode akses. Lalu enter. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, kenapa tidak seperti dilanjut itu? Karena FA-nya ini tidak berurutan, jadi sulit ya untuk berurutan. Oke, langsung saja kita dari FA0 berapa ini? Dari FA03, dan kita coba yang VLAN 10 dulu. Ini FA05 dan FA03. Oke, lanjut ya teman-teman.
Oke, langsung saja kalian ketik do show flan div. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Di sini sudah ada di bentar. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Di flan 10 ini FA01, FA03, FA05 sudah masuk, dan di flan 20, flan number 20 ini yang marketing FA02, FA04, FA08 sudah masuk ya teman-teman. Jadi setelah ini dimasukkan, kita coba lihat interface berapa yang terhubung antara switch. Di switch 1 atau ruangan 1 itu interface-nya terhubung pada switch-nya adalah FA07. Yang pertama, kita coba konfigurasi terangnya ya teman-teman. Masuk pada menu configuration. Pada interface FA07. Lalu masuk pada interface FA07. Setelah itu switch port mode terang. Bentar. Ini sudah ada peringatan FA07 sudah masuk pada mode terang ya teman-teman. Jadi cara melihat mode terangnya, kita masuk dulu do show. Nah, di sini bisa dilihat FA07 statusnya sudah terang ya teman-teman. Berarti di sini FA07 ini sudah masuk pada mode terang. Oke, itu untuk switch yang di ruangan pertama. Kita akan mencoba konfigurasi yang sama dengan switch yang kedua. Kita masuk lagi. Enter, lalu oh iya. Lalu kita masukkan apa tadi, lupa. Oke, lalu kita masukkan langsung interface FA07, lalu switch port mode terang. Ini juga sudah masuk pada mode terang ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ya. Setup simulation. Misalnya di sini PC 1 pada PC 7. Oke. Nah, di PC 1 akan mengirimkan ke switch, pada di switch akan membroadcast ya teman-teman. Nah, ini bahwa yang ruangan pertama tidak ada yang IP-nya sama seperti PC 7 ya teman-teman. Oke, karena ini bukan yang ditujunya berarti. Nah, karena ini bukan yang ditujunya berarti X, ini juga X. Lalu di sini diterima pada switch yang di ruangan kedua. Di sini akan membroadcast lagi pada flan 10-nya. Nah, di situ yang akan menerima paket tersebut adalah PC 7. Karena paket tersebut bertujuan pada PC 7. PC 7 akan kembali ke switch, lalu dari switch akan kembali ke ruangan 1, lalu dari switch 1 akan dikirimkan ke PC 1. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah kenalan, paket ICMP atau PIC tersebut akan dikirimkan ya teman-teman, biasanya seperti ini. PC 7 akan membalas karena paketnya telah diterima dari PC 1. Kalian bisa lihat di sini, ini sukses ya teman-teman. Oke, dari PC 4 akan mencoba mengirimkan paket ping ke PC 10 ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat terlebih dahulu. Awalnya in progress. Kita akan coba.
masih progress. Kita coba lagi ya. Progress juga. Kita akan coba masuk. Oke, kita coba mengecek IP-nya apakah sudah benar. Ini kenapa ininya 1? Coba kita lihat. Oh, ini sudah benar ya teman-teman. Ininya juga sudah sama. Kita lihat yang PC 10. Ini juga sudah benar ya teman-teman. Sudah. Lalu kita cek switch-nya. Show VLAN brief. Show VLAN brief. Oh, kita coba show VLAN brief. Enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Yang ini FA sudah masuk. Kita cek kembali. Sudah masuk semua ya teman-teman. Kita coba cek yang sebelah sini. Show VLAN brief. Nah, ini juga sudah aktif. Oke, kita coba lagi. Bisa mengecek seperti tadi. Lalu kalau misalnya masih violet, kalian bisa mengecek terangnya ya teman-teman. Kalian cek semuanya. Setelah itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Show VLAN brief. Belajar apa yang namanya allowed terang. Kalian bisa lihat sendiri. Contohnya pada video sebelumnya kita saat mencoba show in terang. Oke, nah di sini kalian bisa lihat bahwa allowed on terang ini artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini. Yaitu karena default artinya semua VLAN ini bisa dilewati dari 1 sampai VLAN 1005 itu bisa dilewati ya teman-teman. Nah, VLAN allowed and active management domain ini artinya VLAN berapa saja yang sudah melewati FA07 ya teman-teman. Kita coba ubah yang boleh diubah yaitu untuk VLAN 10 dan 20. Kita masuk pada mode konfigurasi. Kita masuk pada interface-nya. Lalu kalian ketik switch port terang allowed VLAN berapa saja yang diizinkan untuk di ini ya teman-teman, untuk masuk ke sini ya teman-teman. Yaitu misalnya di sini kita 10 dan juga 20. 10 dan juga 20 ya teman-teman. Lalu enter. Lalu exit. Setelah itu do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, maaf, bukan do show VLAN brief tapi do show in terang. Ulang aja ya. Kita masuk pada mode privilege. Setelah itu show in terang. Show in interface terang. Enter. Nah, di sini tinggal ketik switch port terang allowed VLAN dan VLAN berapa saja yang boleh masuk. Misalnya di sini VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Kita coba enter. Kalian tinggal ketik do show in terang
enter. Nah, di sini kalian bisa lihat ada flan 10 dan 20 ya di sini teman-teman. Oke. X. Jadi yang diperbolehkan itu 10 dan 20. Kita coba akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. In progress, masih in progress. Kita coba lagi ya teman-teman, kita coba. Mungkin lagi merestart. Ternyata masih belum bisa ya teman-teman. Kita akan mencoba dari PC lain ya teman-teman. Nah, mungkin lagi ini ya teman-teman, lagi ngebug. Oke, di sini kita akan membuat satu ruangan lagi ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung masukkan PC-nya. Setelah itu masukkan juga kabelnya ya teman-teman. Semuanya siap, kalian bisa memasukkan IP address-nya ya teman-teman. Oh iya, lupa, ini disambungkan dari sini ke sini. Nah, setelah itu sudah ya teman-teman. Untuk IP mungkin disamakan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita konfigurasi semuanya. Nah, ini semuanya sudah dikonfigurasi ya teman-teman. Tinggal switchnya kita coba konfigurasi. Masuk pada mode privilege, global configuration. Kita masuk pada interface, range, sama seperti tadi ya teman-teman. Ini apa sih? Nah, ini satu, ininya berapa? 5. Apakah ini berurutan? Ya, hanya 5 saja yang tidak berurutan. Jadi ini 4 ini. Nah, tinggal kalian konfigurasi saja. Misalnya di sini karena yang berurutan itu hanya dari 1 dan 2, jadi kita pisahkan saja yang untuk FA0 5-nya. FA01 sampai 2, NT range langit FA01 sampai 2. Kalian bisa masuk ke switch, lalu kalian jangan lupa memberi nama masing-masing flannya ya teman-teman. Di sini aku sudah memberi nama ya sama seperti ruangan-ruangan sebelumnya, flan 10 programming dan flan 20-nya marketing. Ini jangan sampai lupa diberi nama ya teman-teman. Lalu kalian masuk pada mode privilege, setelah itu config, setelah itu kalian tinggal masukkan seperti yang di awal-awal tadi. Ini sampai 1 sampai 2 karena di sini yang berurutan itu hanya FA1 sampai 2, yang ini 5 karena yang 3-nya di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Oh, salah. Dan 4 kalau nggak salah, ini 3, ininya 4. F03 sampai 4, enter. Flan brief brief, enter. Nah,
Oke, di sini VLAN 10 itu sudah masuk ya teman-teman, dari FA01 sampai FA05, dan di sini yang VLAN 20 sudah masuk dari FA03 sampai FA06. Oke, kita masuk ke sini dan kita coba kayak tadi ya teman-teman. Bedanya ini memakai FA08 karena kabel yang terhubung itu memakai FA08 ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Oh, sorry. Kita akan masuk ke mode trunk ya teman-teman. Nah, ini kita kita trunking kabel dari sini ya teman-teman, dari sini ke sini ya teman-teman. Ini memakai FA08 di sini ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini sepertinya FA07. Nanti kita ubah ya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat sendiri ini seperti tadi ya caranya. Di sini kalian bisa lihat FA08 sudah di trunking ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang belah sini sama ya teman-teman. Do show interface trunk, kita coba apakah sudah ada. Nah, di sini sudah on ya teman-teman, sudah ada ya teman-teman. Oke, kita coba mengirimkan data misalnya dari sini ke sini. Kita coba dari PC ini ke sini. Sorry. Kita coba terus. Valid semua ya teman-teman. Mungkin ini valid semua. Oke. Mungkin ini bug, tapi seharusnya ini udah bisa berkomunikasi. Jadi begitu ya teman-teman kira-kira untuk membuat topologi pada ruangan ketiga. Nah, video kali ini kita akan mencoba menterangkan switch multilayer ini ke ruangan ketiga. Oke, kita langsung saja. Sebentar. Kita langsung saja hubungkan kabelnya. Kita konfigurasi dulu pada ruangan ketiganya. Mode trunk switch. Nah, cara mengkonfigurasinya itu seperti tadi ya teman-teman, masih sama. Dan di sini kalian bisa lihat untuk FA08 sudah masuk ya teman-teman di sini. Kalian bisa melihatnya kan? Ya.
Kita langsung coba terang pada switch multilayer ini. Tab CLI. Kita masuk pada privilege. Ini FA01 ya teman-teman. Kita ketikkan interface FA01, enter. Setelah itu switch port, nah, mendapatkan comment rejected bahwa, nah, artinya interface FA01 ini tidak bisa melakukan comment rejected ini artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu memakai auto. Nah, kalian bisa lihat di sini kita mendapatkan comment rejected yang artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Mode terang itu sebenarnya itu ada dua. Untuk terang yang pertama itu ada ISL. Terang ISL ini adalah mode terang itu sebenarnya ada dua. Untuk terang ISL yang pertama itu ada terang ISL. ISL ini adalah yang punyanya adalah Cisco, yang artinya apabila switch yang punyanya Cisco ketemu dengan switch yang sama milik Cisco, itu bisa melakukan ISL. Nah, ada satu lagi yang kedua yaitu 802.1Q. Yang ini open standard, yang artinya misalkan switch Cisco dengan switch RuiJ itu bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Nah, untuk switch yang ini itu switch multilayer tersebut support ISL dan juga .1Q. Tapi yang switch yang ini itu tidak, karena tidak support ISL, hanya support .1Q. Makanya kalau kita coba di sini konfigurasi terang untuk interface-nya, maka langsung terhubung pada .1Q. Tapi kalau untuk multilayer switch tersebut, dia bingung memakai yang ISL atau yang .1Q. Kalian harus paham ya. Common switch port pada mode terang, kita coba dulu mengkonfigurasi encapsulation. Nah, ini cara untuk mengkonfigurasi switch multilayer. Kita mengkonfigurasi encapsulation-nya terlebih dahulu. Kalian lalu mengetikkan switch port terang encapsulation.1Q. Setelah itu switch port mode terang dan enter. Oke, kita coba lihat. Do show. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang FA01 encapsulation-nya .1Q dan statusnya sudah trunking ya teman-teman. Itulah untuk mengkonfigurasi terang pada switch multilayer. Kita akan mencoba belajar dynamic terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode yang baru. Pada mode tersebut ada dynamic auto dan juga ada dynamic desirable. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini adalah table DTP. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dynamic auto ketemu dengan dynamic auto akan menjadi akses modenya. Dan kalau misalkan dynamic auto bertemu dengan desirable akan menjadi terang. Lalu selanjutnya misalnya dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Dan terakhir misalnya dynamic auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Contoh nih, misalnya kita memiliki dua switch dan terhubung dengan kabel. Di sini kita akan di switch satu ini pertama ya teman-teman. Ini yang kedua, kita konfigurasi menjadi dynamic desirable. Di switch 2 nya kita akan konfigurasi dynamic auto. Maka di sini akan menjadi akses teman-teman. Gitu ya teman-teman.
Oke, misalkan contoh selanjutnya. Misalnya untuk switch 1 ini kita akan coba konfigurasi menjadi terang. Lalu switch 2 kita akan mencoba konfigurasi menjadi akses. Nah, maka kabel ini akan menjadi not recommended, artinya tidak disarankan ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi kita dari tabel tersebut kita dapat kesimpulan bahwa misalnya dynamic auto itu artinya menunggu. Untuk dynamic desirable itu sifatnya adalah mengajak. Lalu untuk terang memaksa. Dan untuk mode akses itu sifatnya adalah sama juga memaksa. Nah, kita masukkan dua switch untuk kita praktik apa yang namanya DTP. Kalian masukkan dua switch dan kita akan coba mempraktikannya, menghubungkannya dengan kabel. Nah, ini untuk mempercepatnya kalian bisa menekan fast forward. Untuk mempercepatnya. Nah, ini oranye ya teman-teman. Kayak ini FA01 yaitu terhubung dengan switch 4 dengan FA01. Oke, kita coba langsung saja konfigurasinya. Namun sebelum itu kita akan mencoba lihat dulu mode yang dipakai. Nah, di sini kita akan mencoba melihat kita akan coba lihat dulu mode yang dipakai default pada switchnya. Kita langsung masuk pada mode privilege. Ketikkan show in FA01 switch port, lalu switch port. Nah, di sini kalian tinggal scroll ke atas. Kalian bisa lihat apakah di sini ada administratif mode. Nah, ini administratif. Nah, kalian di sini bisa lihat ada administratif mode dan operasional mode. Administratif mode itu adalah mode yang kita konfigurasikan. Nah, untuk operasional adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. Nah, by default pada switch tersebut adalah modenya dynamic auto. Administratif mode dan operasional mode. Administratif mode itu adalah mode yang kita konfigurasikan, dan untuk operasional mode itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankan. Nah, by default pada switch tersebut adalah modenya dynamic auto dan hasilnya juga static access. Artinya bahwa di sini dynamic ketemu dynamic menjadi static access atau bahwa dynamic ketemu dynamic menjadi static access atau akses ya teman-teman. Kita coba di switch 4, kita coba lihat mode yang dipakainya. Nah, di sini hasilnya di sini defaultnya adalah dynamic auto dan statistic access. Menunggu ketemu menunggu artinya sama-sama menunggu. Jadi akses ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 4 yaitu dynamic desirable. Oke, kita langsung saja. Dynamic
tinggal enter ya teman-teman. Kalian tinggal masukkan conv, setelah itu interface FA01, terus enter, setelah itu switch port mode dynamic desirable, setelah itu enter. Lalu kita coba lihat do show terang, harusnya do show 01 switch port. Nah, switch port. Nah, untuk melihatnya kalian tinggal ketik do show interface FA01 switch port ya teman-teman. Tinggal kalian enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa hasilnya mana, Cok? Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini kita konfigurasi menjadi dynamic desirable, artinya mengajak menjadi terang ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat bahwa sekarang hasilnya menjadi terang, atau mode yang dijalankan adalah terang di switch 4 ya teman-teman. Kita coba lihat di switch 1. Sorry. Nah, ini hasilnya sama saja. Hasilnya dynamic auto, dan hasilnya juga akan menjadi terang. Artinya menunggu ketemu yang mengajak, artinya hasilnya akan menjadi yang diajaknya ya teman-teman. Jadi terang. Oke, kita coba lagi untuk konfigurasi bahwa di switch 3 kita akan menjadi mode akses. Kita akan mencoba konfigurasi nomor 1 switch. Nah, ini untuk mengkonfigurasi switch ketiga ya teman-teman. Nah, kita tinggal cari cara melihatnya, do show. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa switch 3 artinya memaksa untuk menjadi terang, lalu switch 4 mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang juga teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini administratif mode terang ya teman-teman. Coba mengirimkan paket misalnya dari ruangan 2 ke ruangan 3. Oke. Di sini untuk PC ini di sini akan mengirimkan paket ARP, oke. Lalu PC 12 akan mengirimkan ke switch dan akan langsung dikirimkan ke broadcast ya teman-teman. Lalu dikirimkan, kalian bisa lihat sendiri paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi, itu artinya adalah target ya teman-teman, atau kita bisa disebut paket yang dikirimkan dari switch ke switch, itu ada yang namanya 1Q. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, .1Q tersebut artinya target ya teman-teman, artinya paket yang ditandai. Paket yang ditandai .1Q tersebut itu adalah target namanya. Dan untuk target itu di paket EP tidak ada. Dan untuk on target itu
Dan untuk untagged itu paketnya di paket RP tidak ada .1q nya. Dan untuk untagged 1q itu untagged itu di paket RP nya tidak ada .1q nya. Dan untuk untagged itu di paket RP nya tidak ada .1q nya. Kita buka dulu switch satunya. Setelah itu show terang, lalu enter. Nah, pada switch 1 ada FA07 yang terang, artinya dihubungkan pada switch 2 atau ke switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini pada switch 1 ada FA07 yang terang, artinya yang dihubungkan ke ruangan kedua, switch 2. Pada command show interface terang ini, di sini ada native VLAN. Nah, by default native VLAN itu pada VLAN 1 ya teman-teman. Bisa cek juga pada switch 2. Kita masuk pada switch kedua ini ada dua interface yang diterapkan ya teman-teman, yaitu FA07 dan FA08. Nah, FA07 itu dihubungkan pada switch yang di ruangan pertama atau switch pertama, dan FA08 itu dihubungkan pada switch di ruangan ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini native VLAN-nya 1 ya teman-teman, artinya di default native VLAN-nya adalah default native VLAN-nya adalah 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag teman-teman. VLAN 10 akan mengirimkan pada PC 7 di VLAN 10. Nah, pada saat mengirimkan paket dari switch ke switch lagi itu ada yang namanya tag, yaitu .1q teman-teman. Nah, untuk native VLAN tersebut, misalnya di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1 juga, karena native VLAN-nya 1 jadi tidak perlu misalnya native VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke native VLAN 1 itu tidak perlu mengirimkan paket ya teman-teman, karena tidak ada tagnya gitu ya teman-teman. Apa artinya native VLAN? Nah, misalnya native VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke native VLAN 1 itu tidak perlu mengirimkan paket ya teman-teman, karena tidak ada tagnya gitu ya teman-teman. Apa artinya native VLAN? Nah, kalian bisa masukkan seperti ini ya teman-teman. Kita masuk pada mode configuration-nya, lalu kita cari tahu interface berapa yang masuk ke ruangan ketiga. Di sini kan interface FA08 ya teman-teman. Langsung saja kalian enter. Setelah itu switch port trunking native VLAN 20. Ada yang typo. Trunk native 20 VLAN 20. Nah, di sini kalian bisa masuk pada mode configuration, global configuration. Setelah itu kalian masukkan interface berapa yang masuk pada ruangan ketiga. Di sini kan interface FA08 yang masuk pada ruangan ketiga, jadi kalian masukkan saja, lalu enter. Setelah itu kalian ketik switch port terang native VLAN 20, setelah itu enter, dan show INT terang, show interface terang.
show interface terang. Untuk mengeceknya kita enter. Do show. Oh, memakai do show terang. Nah, setelah itu kalian ketik do show interface terang, setelah itu enter. Nah, native VLAN-nya menjadi 20 ya teman-teman. Nah, kita coba konfigurasi pada switch. Ketiga. Kita coba konfigurasi pada switch kedua, atau kita konfigurasi pada switch ketiga. Kita buka switchnya, lalu masuk lagi. Exit. X M interface FA 07. Nah, kalian masuk pada switch ketiga, setelah itu masuk pada global configuration, setelah itu kalian masukkan interface-nya yang terhubung. Di sini kabel yang terhubung ke mode 2 yaitu FA07. Jadi kita di sini FA07 ya teman-teman. Nah, enter. Setelah itu switch port terang native VLAN misalnya 10, misalnya 20. Oke. Kita coba lihat do show. Oke, di sini FA07 sudah diganti jadi 20 ya teman-teman. Oke, kita coba mengirimkan paket misalnya dari PC 12 ke PC 18. Kita coba. Dan switch akan dikirimkan ke switch lagi. Kita coba lihat. Dari switch 1 ke switch 2, kalian bisa lihat sendiri bahwa sekarang kita coba mengirimkan paket dari PC 12 mengirimkan paket ke PC 16 misalnya. Setelah itu setelah sering mengirimkan paket dari switch 1 ke switch 2, kalian bisa lihat sendiri bahwa sekarang tidak ada tape-nya ya teman-teman. Nah, itu fungsinya native VLAN. Kita lihat lagi. Nah, artinya native VLAN itu tidak usah memakai tag ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mencoba belajar mengembalikan kembali native VLAN tersebut. Oke. Exit. Interface 07. Enter. Di sini kita ganti switch port kita coba cek. Do show VLAN terang. Oh, do show VLAN terang. Gimana terusnya? Do show IMP terang. Do show. Oh. Do show terang. Oh. Terang. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri
Nanti VLAN-nya telah diganti ya teman-teman, kembali menjadi 1. Sorry. Oh, ini kesalahan ya. Sebentar. Kita coba exit. Setelah itu interface FA08 switch port trunk, sorry saya lupa. Switch port trunk native LAN 1. Setelah itu enter. Setelah itu do show interface trunk. Sorry. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di FA08 ini telah saya ubah menjadi native 1. Untuk caranya seperti tadi, kalian tinggal ketik exit, setelah itu interface FA08 switch port trunk native LAN 1, do show interface trunk untuk melihatnya, dan setelah itu kalian bisa melihatnya. Ya. I don't wanna fight, you got wrong vibe.